Tangsan, aku punya sebuah ide. Hanya saja ini akan terlalu berbahaya untukmu dan aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Guru, apapun itu, mempertahankan diriku masih bukan masalah. Saat ini kekuatan Spirit Hall sedang tumbuh dan aku merasa semakin dan tidak mampu untuk melakukan apapun. Jika aku tidak meningkatkan kekuatanku sedikit lebih awal, bagaimana kita bisa bersaing dengan Spirit Hall? Selain itu, kamu pernah mengajari aku bahwa semakin besar tekanan yang aku hadapi, semakin mudah untuk membangkitkan potensiku. Grandmaster tersenyum dengan agak tak berdaya. Aku tahu, kamu akan mengatakan itu. Lalu aku akan memberitahumu bahwa jika kekuatan roh kamu saat ini adalah peringkat 66, banyak dari peringkat itu berasal dari cincin roh yang diberikan oleh Xiao kepadamu. Aku mengusulkan kamu agar pergi ke tempat yang dapat memberikan kamu tekanan seperti itu. Jika kamu ingin sepenuhnya menyatu dengan kekuatan roh ini, sesegera mungkin kamu harus melakukannya melalui pertempuran yang konstan. Cara terbaik adalah melalui bahaya besar dan krisis hidup dan mati. Tempat apa itu, Guru? Grandmaster merenung dan berkata, Pulau Dewa Laut. Itu kebanyakan orang pun menyebutnya sebagai hutan binatang buas. Namun tempat itu berbeda dari hutan binatang roh apapun yang pernah kamu tahu. Karena itu adalah sebuah pulau di mana banyak binatang buas aneh hidup dan juga banyak Spirit Master yang aneh. Tempat ini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang di dunia Spirit Master ketahui. Spirit Hall tidak pernah berani lagi untuk kembali ke pulau itu karena kemungkinan ada satu orang yang paling kuat yang menduduki Pulau Dewa Laut. Mungkin kekuatannya berada di puncak Daulo, mungkin juga bisa di atas 95 bahkan 99 peringkat puncak Daulo. Kalau tidak, bagaimana mungkin Spirit Hall tidak membalas setelah menderita kerugian sebesar itu? Alasan lain adalah bahwa orang-orang yang tinggal di Pulau Dewa Laut tidak akan meninggalkan pulau itu. Ada tempat sehebat itu, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Grandmaster menghela napas, mengatakan, jika memungkinkan, aku tidak ingin kamu pernah berhubungan dengan Spirit Master di sana. Maka daripada itu, aku tidak pernah memberitahumu. Apakah guru pernah pergi ke Pulau Dewa Laut? Aku pernah sekali. Waktu Spirit Hall menyerang Pulau Dewa Laut, pada saat itu, aku bersama Bibidong mendengar tentang tempat yang begitu misterius dan pergi bersama-sama mereka. Di sana, aku belajar bahwa dunia roh masih memiliki kelompok roh misterius, seperti yang belum pernah didengar orang. Bukan saja mereka misterius, tetapi juga sangat kuat. Spirit Hall Master, seperti kita sangat tidak cocok untuk berurusan dengan mereka. Dan saat kejadian itu juga, Pulau Dewa Laut disebut sebagai Pulau Setan oleh Spirit Hall. Meskipun Spirit Master Dewa Laut sangat sulit untuk ditangani, mereka sebenarnya bukan orang-orang yang jahat. Mereka semua tinggal di sana selama beberapa generasi, menyebut diri mereka sebagai anak laut, yang juga dikenal sebagai penjaga laut. Roh yang mereka miliki juga sangat aneh, sebagian besar berkaitan dengan makhluk air. Karena itu, kemampuan roh mereka juga memiliki perbedaan besar dari kita. Pulau Dewa Laut terletak, biarkan aku pergi ke Pulau Dewa Laut untuk pengalaman. Master mengangguk. Spirit Master Dewa Laut tidak suka membunuh selama orang luar yang pergi ke sana dapat lulus ujian mereka. Pulau Dewa Laut tidak diragukan lagi, itu adalah tempat yang penuh dengan segala macam bahaya, namun itu juga penuh dengan peluang. Mereka dapat tinggal di sana dan menjadi Spirit Master di sana. Hanya satu hal, setelah menjadi Spirit Master, mereka tidak bisa pergi. Ini adalah aturan Pulau Dewa Laut. Saat itu, Spirit Hall datang ke Pulau Dewa Laut dengan sikap bermusuhan dan bahkan membunuh beberapa Spirit Master di sana, memancing reaksi keras dari Spirit Master Laut. Dan pada akhirnya, hanya 100 orang yang kembali dari serangan habis-habisan itu. Kamu dapat melihat seberapa kuat Master Roh Laut di sana. Dengan bakat dan kemampuanmu, saya tidak khawatir dengan keberangkatanmu ke Pulau Dewa Laut. Saya akan menganggap persidangan tidak akan menjadi masalah, tetapi yang paling penting adalah kamu kembali dari sana. Dan yang harus kamu ingat adalah sangat sulit untuk keluar dari Pulau Dewa Laut. Mengingat kejadian yang pernah dialami oleh Spirit Hall, walaupun kamu mempunyai tulang roh yang dapat terbang, jika kamu tidak berhasil, maka kamu akan selamanya berada di Pulau Dewa Laut. Dan jika kamu berhasil keluar dari Pulau Laut menuju benua Daulo, maka kamu akan meningkat dalam semua aspek. Sedikit ragu, lalu berkata, Guru,
Pemilihan 7 sekte akan dimulai dalam waktu setengah tahun. Jika aku pergi sekarang, aku khawatir aku tidak akan dapat berpartisipasi. Jika semua berjalan sesuai keinginan Spirit Hall, maka akan lebih sulit untuk menghadapi mereka nanti. Grandmaster tersenyum dengan tenang, mengatakan, apakah kamu percaya bahwa kita dapat menghentikan Spirit Hall dalam mencapai tujuan mereka di pemilihan 7 sekte dengan mengandalkan kekuatan kita saat ini? Itu pada dasarnya tidak mungkin. Spirit Hall akan memasuki tahap pertumbuhan untuk setidaknya 5 tahun ke depan. Namun, mereka masih tidak akan dengan mudah menyerang dua kerajaan besar. Spirit Hall memang diakui memiliki keunggulan dalam hal Spirit Master, tapi kekuatan kerajaan yang mereka kuasai masih tidak dapat bersaing dengan dua kerajaan besar. Jika Heavendow dan Starlow mengawasi satu sama lain, bahkan Spirit Hall tidak akan berani bertindak tanpa berpikir. Kalau tidak, jika perang pecah, aku khawatir populasi benua akan jatuh dengan urutan besar. Jika itu jatuh ke kekacauan perang, tidak hanya Spirit Hall tidak akan mendapat manfaat, tapi malah akan menimbulkan kebencian terhadap penduduk. Mendengar analisa Grandmaster, Tang San hanya terdiam. Walaupun dia cerdas, teorinya tidak akan setajam Grandmaster. Yang paling aku khawatirkan adalah apakah kamu dapat dengan aman kembali dari Pulau Dewa Laut. Sebelum benar-benar menghadapi mereka, kamu tidak akan mengerti betapa mengerikan para Speed Master di sana. Mereka sebagian besar disebabkan oleh kekuatan air dengan kemampuan aneh yang tak terhitung banyaknya. Tang San berkata, Guru, biarkan aku pergi. Jika aku tidak bisa lulus ujian dari ujian ini, bagaimana aku bisa menghadapi Spirit Hall? Aku pasti akan mengubah tekanan menjadi kekuatan untuk meningkatkan kekuatanku lebih cepat. Setelah aku kembali, sudah saatnya bagi kita untuk bergerak. Pembuatan senjata sembunyi Sekte Tang membutuhkan waktu dan aku tidak bisa membantu banyak. Aku yakin, aku pasti akan bisa kembali dari Pulau Dewa Laut. Bukan hanya kamu, tapi kalian semua. Jangan memberitahu aku bahwa kamu bersedia meninggalkan Xiao, bahwa dia bukan hanya kamu yang membutuhkan pengalaman, tapi kalian semua. 7 monster Shrek. Mereka semua menghadapi tekanan seperti dirimu. Kalian semua harus membayarnya untuk meningkatkan kekuatan. Selain itu, dengan kalian bersama, semua akan saling mudah untuk menjaga. 7 iblis. Tang San menatap kosong sesaat, bingung menatap Grandmaster. Grandmaster sedikit tersenyum. Aku sudah berdiskusi dengan Flander. Mengunjung tidak masalah. Adapun kepala Sekte Ning, aku berbicara dengannya kemarin. Bahkan jika dia sedikit ragu, aku yakin aku bisa meyakinkannya. Ketika kamu pergi ke kota Zhengxin terakhir kali, aku mengirim surat. Aku percaya surat itu seharusnya sudah mencapai Deimubei dan Zungzing. Ini adalah pengalaman yang sulit, atau kalian mungkin menyebutnya kesempatan. Jika bukan kalian 7 iblis yang bergerak bersama, bagaimana aku bisa merasa nyaman? Pergi, bukankah kamu juga akan kembali ke Clear Sky School? Setelah kamu kembali dari Clear Sky School, Ubay dan yang lainnya juga harus siap. Aku masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus aku lakukan dengan Guru Ning. Kalian 7 monster Shrek adalah kartu masa depan kita untuk bertarung melawan Aula Spirit atau Spirit Hall. Aku yakin kalian pasti akan kembali dari perjalanan yang bermanfaat ke Pulau Dewa Laut kali ini. Tang San membawa Xiao keluar dari istana kekaisaran. Tang San tidak mampu mengendalikan hatinya untuk waktu yang lama. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Master secara diam-diam untuknya memenuhi hatinya. Dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa, tapi dia selalu mencatat perasaan ini dalam hatinya. Dia selalu memiliki dua ayah. Di tengah perjalanan dari istana kekaisaran, semua penjaga kekaisaran yang melihat Tang San berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat. Karena di pinggang Tang San tergantung satu-satunya liontin giok seukuran bayi. Liontin giok itu juga merupakan segel dan pemilik sebelumnya adalah Kaisar Heavendow, Xiaoye. Kaisar Xiaoye telah merebut kembali kendali atas pemerintahan dan secara bersamaan mengumumkan Pangeran keempat Xiubeng sebagai penerus putra mahkota. Pangeran Xiubeng adalah pengawas utama angkatan bersenjata kekaisaran. Hari itu, ketika Kaisar Xiuye terbangun, Tang San secara alami menebak apa yang sedang terjadi.
Alasan Ning Fengzi memintanya untuk meninggalkan ruangan saat itu adalah untuk melindunginya.